Iya, pertama background dulu ya. Pertama, hukum jual beli emas secara kredit itu tidak diperbolehkan. Jual beli emas secara kredit tidak diperbolehkan. Termasuk jual beli emas secara online itu juga tidak diperbolehkan. Dikarenakan ada penundaan dalam penyerahan emas dan uangnya. Maka kalau kita beli emas harus sama-sama tunai. Sebagaimana hadis riwayat Ubadah bin Thamit, kata Rasulullah SAW, "Az-zahabu bil-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati wasyairu bil-syairi wal-burru bil-burri wat-tamru bit-tamri mithlan bimithlin sawa'an bisawa'in yadan biyadin fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf fa kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin." Emas harus ditukar dengan emas. Perak harus ditukar dengan perak. Syair, bur, gandum, baik jenis barley maupun gandum yang biasa ditukar harus jenis sesuai dengan sama. Kurma ditukar dengan kurma. Fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf, kalau misalkan beda, maka harus yadan biadin. Nah, emas dan rupiah itu beda jenis, tapi satu elat. Itu apa? Sama-sama mata uang. Ketika mata uang ditukar dengan mata uang, berarti dia harus sama-sama tunai. Tidak boleh ada penundaan dalam penyerahan. Tidak boleh emasnya duluan, uangnya belakangan, atau uangnya duluan, emasnya belakangan. Sama seperti kita menukar dolar ke rupiah, rupiah ke yen, yen ke rial, rial ke yuan, yuan ke rupiah, maka itu ditukarnya harus sama-sama tunai. Mengapa demikian? Dikarenakan agama kita ini concern terhadap hal-hal ekonomi juga. Karena mata uang itu harus bersifat stabil. Dan untuk menjaga stabilitas mata uang, itu harus ditukar secara tunai. Karena ketika ada penundaan dalam penyerahan, berarti akan menyebabkan mata uang dianggap seperti komoditas. Dan komoditas itu bisa dibeli secara tidak tunai. Kalau dianggap seperti komoditas, maka mata uang akan terjadi tidak stabilan dalam nilainya. Atau terjadi inflasi dan deflasi. Dan inilah yang menyebabkan kenapa harga barang menjadi mahal sekali di zaman sekarang. Dikarenakan ada riba. Dan tadi, pertukaran emas dan rupiah yang tidak tunai termasuk ke dalam riba nasi'ah. Maka gimana caranya solusinya? Solusinya pertama, jual belinya on the spot atau COD, beli ke toko langsung. Kita nyerahin duit, abangnya nyerahin emas. Satu. Atau kedua, sebagaimana dicontohkan tadi oleh penanya, pakai akad wakalah. Wakalah itu gimana, Ustaz? Nah, wakalah itu adalah wakil. Dia representatif, baik dari penjual maupun pembeli. Gimana kalau representasinya dari si penjual misalkan? Nah, kalau representasi dari penjual berarti dia mewakilkan siapa? Dia mewakilkan kurir misalkan. Kurirnya itu sebagai wakil dari si penjual. Nah, berarti gimana? Berarti yang pesan kurirnya itu siapa? Siapa? Yang penjual yang pesan kurir berarti. Ya, gitu. Jadi pada akhirnya nanti yang berakad adalah si kurirnya tersebut dengan si pembeli. Kurir ini sebagai wakil dari penjual berarti, gitu kan? Nah, berarti harus ada kesepakatan amanah itu karena sulit kan dia megang emas tuh. Bisa jadi masih dibawa kabur dan seterusnya. Sulit pada akhirnya untuk menerapkan akad wakalah ini kecuali memang ada kesepakatan amanah gitu ya. Kalau misalkan bisa memang bisa dia menjadi wakil gitu ya. Baru nanti ketika sudah sampai kurir di lokasi baru si pembelinya ngapain? Nyerahin duit, kemudian si kurirnya nyerahin emas. Di situ diakad. Baru nanti kurirnya ngasih duitnya ke penjual seperti itu. Ya Allah alam.